Video kali ini, Ibu ingin membahas mengenai reproduksi aseksual pada tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae itu sendiri yaitu tumbuhan berbiji tertutup. KD-nya yaitu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan, dan KD pasangannya yaitu 4.2, menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu menganalisis reproduksi aseksual pada tumbuhan Angiospermae, mengidentifikasi bagian tumbuhan yang berperan dalam proses reproduksi aseksual pada tumbuhan Angiospermae, dan menjelaskan macam-macam reproduksi aseksual pada tumbuhan Angiospermae. Di sini Ibu sajikan peta konsep tentang reproduksi aseksual pada tumbuhan Angiospermae. Reproduksi pada Angiospermae dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi aseksual atau disebut vegetatif dan reproduksi seksual atau generatif. Untuk yang seksual atau yang generatif akan Ibu bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kita fokus ke reproduksi aseksual atau vegetatif. Nah, reproduksi aseksual atau vegetatif ini dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi aseksual alami yang terdiri dari rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan kuncup adventif daun. Sedangkan untuk reproduksi aseksual buatan terdiri dari cangkok, merunduk, menyambung, menempel, dan stek. Apa sih reproduksi aseksual? Reproduksi aseksual adalah cara perkembangbiakan tumbuhan tanpa melibatkan proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Nah, reproduksi aseksual ini dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami berarti tumbuhan yang dapat bereproduksi dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Sedangkan untuk yang reproduksi vegetatif buatan yaitu reproduksi yang dapat dilakukan dengan bantuan manusia. Contoh dari reproduksi aseksual atau vegetatif alami yaitu yang pertama rizoma. Rizoma itu di sini ada gambar lengkuas, ada terdiri dari buku dan ruas. Nah, rizoma itu sendiri yaitu batang yang terdapat dalam tanah ya. Pada buku ini yang ditunjukkan oleh gambar tempat tumbuhnya tunas yang akan menjadi tumbuhan yang baru. Selain lengkuas, ada lagi contoh tanaman lain yang sering kalian lihat di rumah kalian ya, yaitu jahe, kunyit, kencur, dan temulawak. Nah, yang kedua yaitu stolon. Stolon itu berbeda dengan yang rizoma. Jika rizoma tadi batangnya tumbuh di dalam tanah, kalau stolon itu tumbuh batangnya di atas tanah atau batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Contohnya terdapat pada stroberi. Di sini ada gambar pohon stroberi ya. Nah, saat tunas terpisah dari tumbuhan induk, maka tunas sudah mampu membentuk individu baru. Yang ketiga yaitu umbi lapis atau bulbus. Umbi lapis biasanya kita temukan pada bawang merah. Pada bawang merah menunjukkan adanya susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging. Kita lihat di gambar ada batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis disebut sebagai cakram. Pada tumbuhan yang bereproduksi dengan umbi lapis terdapat kuncup samping. Kuncup samping yang tumbuh biasanya merupakan umbi lapis kecil-kecil, berkelompok di sekitar umbi induknya dan dinamakan siung atau anak umbi lapis. Nah, jika siung ini dipisahkan dari induknya, maka akan menghasilkan individu yang baru. Yang keempat, umbi batang. Umbi batang contohnya ada pada kentang dan ubi jalar. Kentang pada ubi dan ubi jalar mengalami pembengkakan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Selain sebagai cadangan makanan, juga berfungsi sebagai reproduksi. Di sini ada gambarnya ya, ini ada kuncup pada kentang. Yang kelima yaitu tunas. Tunas sebelum menjadi tumbuhan yang berukuran besar, beberapa jenis tumbuhan bermula dari tunas. Contohnya pohon pisang. Kalian sering melihat pohon pisang kan? Nah, pohon pisang di sini ada gambar tanda panah menunjukkan bahwa itulah tunas pohon pisang. Yang kemudian jika ditanam di tempat yang lain, maka akan menjadi tumbuhan yang baru. Yang keenam, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan.
Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Ciri-cirinya yaitu tidak memiliki kuncup dan daun, tidak beruas-ruas, tidak mempunyai mata tunas, umbinya berada di dalam tanah. Contohnya pada wortel, lobak, dan ketela pohon. Nah, yang sering kalian makan itu akarnya ya, wortel yang suka kalian makan. Kemudian yang ketujuh yaitu tunas adventif daun. Tunas adventif daun yaitu daun yang dapat menghasilkan individu baru karena pada bagian tepi daunnya terdapat sel yang selalu membelah atau disebut sel meristem. Pada bagian daun yang demikian dapat membentuk kuncup atau tunas. Kuncup atau tunas itu merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang beserta calon daun. Kemudian kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut kuncup adventif daun atau tunas liar pada tepi daun. Contohnya pada cocor bebek. Ini ada gambar cocor bebek ya. Nah, di ujung-ujung daun ini jika ditanam di tempat yang lain akan menjadi tumbuhan yang baru. Nah, yang kedua reproduksi aseksual atau vegetatif buatan. Pertama mencangkok, mungkin tidak asing lagi bagi kalian ya. Mencangkok itu dapat kita lakukan dengan pertama kali mengelupas kulit suatu tangkai tanaman yang berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga nanti akan tumbuh akar. Nah, apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka tangkai dapat dipotong dan ditanam di dalam tanah. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok biasanya memiliki sifat yang sama seperti induknya dan cepat berbuah. Namun, kadang perakarannya kurang kuat. Cangkok dapat dilakukan pada tumbuhan-tumbuhan yang berkayu. Contohnya mangga, rambutan, lengkeng, dan jeruk. Ini contohnya nih ada gambarnya ya. Di sini ada gambar proses mencangkok. Yang kedua merunduk. Merunduk itu dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Nah, apabila sudah tumbuh akar, maka tanaman dapat dipisahkan dari induknya. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur. Contohnya bunga alamanda. Di sini ada gambar merunduk ya, bisa terlihat dirundukkan kemudian ditanam di tanah. Yang ketiga menyambung atau dinamakan juga enten. Caranya yaitu memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis, tetapi sifatnya berbeda. Misalnya, pada satu pohon tanaman hasil enten dapat menghasilkan 2 atau lebih buah atau bunga yang sifatnya berbeda. Contoh nih, tanaman terong hijau disambung dengan terong ungu, maka dalam satu tanaman itu bisa menghasilkan terong hijau dan terong ungu. Selain itu ada juga contoh pada tanaman bougainville atau bunga kertas. Nah, itu juga contoh tanaman yang sering disambung, sehingga dalam satu tanaman bisa menghasilkan beberapa warna bunga yang berbeda-beda. Ini contohnya pada gambar ini ya, menyambung disambungkan dua tanaman seperti itu ya. Kemudian yang keempat, menempel atau nama lainnya okulasi. Menempel atau okulasi caranya yaitu dapat dilakukan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman yang lain yang sejenis. Teknik okulasi atau menempel sering digunakan oleh petani untuk mendapatkan tanaman unggul dari 2 atau lebih jenis tanaman yang sejenis. Misalnya nih untuk menghasilkan buah jeruk dengan sifat yang unggul. Ini contohnya nih di sini menempel ya. Yang kelima yaitu stek. Stek yaitu cara reproduksi vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya untuk menanam ketela pohon atau bunga mawar dapat menggunakan batangnya atau disebut stek batang. Ada juga tanaman cocor bebek yang tadi dapat diperbanyak dengan stek daun karena daunnya tebal. Biasanya stek daun itu dilakukan pada daun-daun yang tebal ya. Kemudian ada juga stek akar, tanaman sukun biasanya contohnya. Akarnya dipotong kemudian ditanam sehingga tumbuh menjadi tanaman yang baru. Nah, itu semua penjelasan tentang reproduksi aseksual pada tumbuhan Angiospermae. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak.